Malam itu, pegunungan Wonosobo diselimuti kegelapan yang pekat, seolah langit menolak memberi ruang bagi bintang. Jalan berkelok yang menghubungkan kota dengan desa-desa terpencil di lereng gunung terasa seperti lorong menuju dunia lain. Angin dingin menyusup melalui celah-celah pohon pinus, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang sulit didefinisikan. Mungkin bau daun membusuk atau sesuatu yang lebih kuno. Di kejauhan, kabut mulai merayap dari lembah, menyelimuti aspal yang sudah retak-retak akibat usia. Desa Sumberwulan, tujuan akhir perjalanan malam ini, bukanlah tempat yang asing bagi penduduk Wonosobo. Namun, namanya selalu diucapkan dengan nada pelan, seolah menyebutnya terlalu keras akan mengundang perhatian yang tidak diinginkan. Desa itu terletak di ujung jalan yang jarang dilalui, dikelilingi hutan lebat, dan bukit-bukit yang konon menyimpan cerita tentang roh-roh yang tidak pernah menemukan kedamaian. Jembatan tua dari kayu yang menjadi satu-satunya akses ke desa berdiri dengan papan-papan yang berderit, seolah memperingatkan siapapun yang berani melintas. Di malam seperti ini, ketika bulan hanya muncul sebagai sabun tipis di balik awan, perjalanan ke Sumberwulan bukanlah sekadar tugas. Itu adalah ujian keberanian. Budi, seorang sopir ambulans berusia 40 tahun, duduk di ruang istirahat rumah sakit kabupaten dengan secangkir kopi pahit di tangannya. Wajahnya yang keras, dengan garis-garis kerut di dahi, mencerminkan tahun-tahun panjang menghadapi jalanan dan krisis. Matanya coklat tua, tajam, tapi ada kelelahan yang sulit disembunyikan. Rambutnya yang mulai memutih di pelipis tersisir rapi, meski seragamnya sedikit kusut setelah shift malam yang melelahkan. Budi bukan orang yang mudah percaya pada cerita hantu atau tahayul. Baginya, dunia ini penuh dengan hal-hal nyata yang sudah cukup menakutkan, kecelakaan, darah, dan jeritan pasien yang ia antar ke rumah sakit. Namun, ada sesuatu tentang Wonosobo yang selalu membuat bulu kuduknya berdiri, meski ia tidak pernah mengakuinya. Ia lahir dan besar di kota ini, mengenal setiap tikungan jalan dan desa kecil. Tapi Sumberwulan, itu tempat yang bahkan oleh penduduk lokal dianggap sebagai batas antara dunia manusia dan sesuatu yang lain. Budi menghela napas, menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 22.15. Ia sudah bersiap pulang, membayangkan kasur sederhana di rumah kontrakannya. Ketika telepon di meja resepsionis berdering nyaring, memecah keheningan. "Budi, kamu masih di sini kan?" Suara Suster Ani, kepala perawat malam, terdengar mendesak di ujung telepon. Budi mengerutkan kening, merasakan firasat buruk yang sulit dijelaskan. "Iya, masih. Ada apa, Sus?" Jawabnya, nada suaranya datar tapi penuh kewaspadaan. "Ada tugas mendadak. Jenazah harus diantar ke Sumberwulan malam ini. Keluarganya minta segera. Katanya besok pagi sudah harus dimakamkan," kata Suster Ani. Suaranya sedikit bergetar, seolah ia sendiri tidak nyaman dengan permintaan itu. Budi menggosok lehernya yang kaku, mencoba menahan rasa lelah yang menyerang. "Sumberwulan, malam-malam gini, siapa yang mati?" tanyanya, berusaha menyembunyikan ketidakrelaan dalam nada suaranya. "Pemuda, namanya Dika, kecelakaan motor di Jalan Parakan, tabrak pohon katanya. Dokter bilang gak bisa diselamatkan," jawab Suster Ani. Budi diam sejenak, menimbang-nimbang. Ia tahu jalan ke Sumberwulan bukan perjalanan biasa, apalagi di malam hari. Tapi ia juga tahu menolak tugas ini bukan pilihan. Rumah sakit kekurangan tenaga, dan ia adalah sopir paling senior. "Baik, Sus. Siapin dokumennya.
Aku berangkat sekarang, katanya akhirnya, meski ada beban berat yang tiba-tiba menekan dadanya. Di garasi rumah sakit, ambulans tua berwarna putih sudah menunggu. Mesinnya masih andal, tapi catnya mulai menelupas dan bau disinfektan yang menyengat selalu tercium di dalam kabin. Budi memeriksa peti jenazah yang sudah dimuat di bagian belakang. Peti itu terbuat dari kayu sederhana, dicat hitam dengan pegangan besi yang sudah berkarat. Di dalamnya terbaring tubuh Dika, ditutupi kain kafan putih. Budi tidak membuka peti. Ia tidak suka menatap wajah orang mati lebih lama dari yang diperlukan. Ia hanya memastikan peti terkunci rapat dan dokumen pengantaran sudah lengkap. Semoga perjalanan lancar, gumamnya pada diri sendiri, meski ada nada keraguan dalam suaranya. Ia menyalakan mesin, dan ambulans melaju keluar dari halaman rumah sakit, meninggalkan lampu-lampu neon yang redup di belakang. Jalanan kota Wonosobo masih ramai dengan warung makan dan sepeda motor. Tapi begitu ia memasuki jalur menuju pegunungan, dunia seolah berubah. Lampu jalan semakin jarang, digantikan oleh kegelapan yang hanya dipatahkan oleh sorot lampu ambulans. Pohon-pohon pinus di kanan kiri jalan berdiri seperti penjaga sunyi, dan suara jangkrik menciptakan simfoni yang anehnya terasa menekan. Jalan ke Sumberwulan adalah tantangan tersendiri. Aspalnya penuh lubang, dan tikungan-tikungannya tajam, memaksa Budi berkonsentrasi penuh. Kabut mulai turun lebih tebal, mengurangi jarak pandang hingga hanya beberapa meter ke depan. Ia menyalakan lampu kabut, tapi cahayanya seolah terserap oleh keputihan yang menyelimuti jalan. Sinyal ponsel di dashboard sudah menunjukkan garis kosong, dan radio ambulans hanya mengeluarkan suara statis ketika ia mencoba mencari siaran. Sialan, malam begini kok rasanya nggak beres, gerutunya. Tangannya menggenggam kemudi lebih erat. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan mengingat keluarganya, istri dan anak perempuannya yang sedang menunggu di rumah. Tapi bayangan tentang Sumberwulan terus mengganggu. Ia pernah mendengar cerita dari sopir lain tentang desa itu, makam tua yang tidak pernah dikunjungi, suara tangisan di malam hari, dan warga yang menghindari berbicara tentang masa lalu desa. Budi menggeleng, mencoba menertawakan ketakutannya sendiri. Cuma omong kosong, orang kampung, katanya keras, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Tapi di dalam hati, ia tahu malam ini terasa berbeda. Di tengah keheningan, ketika ambulans melaju pelan di tikungan yang licin, Budi mendengar suara yang membuat jantungnya hampir berhenti. Sebuah ketukan pelan, seperti jari yang mengetuk kayu, terdengar dari belakang, tepat dari arah peti jenazah. Tok, tok, tok. Suara itu teratur, seperti irama yang sengaja dibuat. Budi menoleh ke spion tengah, tapi hanya melihat kegelapan di kompartemen belakang. Ia menahan napas, berharap itu hanya suara ranting yang tersangkut di bodi ambulans. Tapi ketukan itu berulang, kali ini lebih keras. Tok, 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 jantungnya berdegup kencang, dan keringat mulai membasahi keningnya. "Apaan sih ini?" katanya. Suaranya bergetar. Ia memperlambat laju ambulans, berpikir untuk berhenti dan memeriksa. Tapi di tengah jalan sepi ini, dengan kabut yang semakin tebal, ide itu terasa seperti undangan untuk masalah yang lebih besar. Mungkin cuma kayu peti yang bergeser, gumamnya, mencoba mencari alasan logis. Ia menyalakan lampu kabin, berharap cahaya akan menenangkannya, tapi bayangan peti di spion justru terlihat lebih menyeramkan. Seolah peti itu
hidup, dan bernapas. Budi mencoba fokus pada jalan, tapi pikirannya terus kembali ke suara ketukan itu. Ia teringat cerita Suster Ani tentang Dika, pemuda berusia 20-an, anak petani dari Sumber Wulan, yang menabrak pohon dalam kecelakaan maut. Tidak ada yang aneh dalam laporan medis, tapi ada sesuatu yang tidak dikatakan Suster Ani, seperti nada ragu dalam suaranya saat menyebut nama desa. Budi menggenggam kemudi lebih erat, mencoba mengusir pikiran-pikiran buruk. Budi, kamu sudah tua, jangan percaya omong kosong begitu, katanya pada diri sendiri. Suaranya bergema di kabin yang sempit. Tapi saat ia melirik spion lagi, ketukan itu kembali. Kali ini disertai suara gesekan seperti kuku yang menggores kayu. Tok, ske, tok. Budi merasa darahnya membeku. Ia menghentikan ambulans di tepi jalan. Tangannya gemetar saat memegang senter di dashboard. "Siapa di sana?" teriaknya, meski ia tahu pertanyaan itu bodoh. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang tiba-tiba terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia menoleh ke belakang, senternya menyapu peti jenazah. Peti itu masih terkunci, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Tapi di sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di luar jendela. Sebuah bayangan yang lenyap begitu ia menoleh. "Budi, tenang. Kamu cuma capek," katanya, mencoba menenangkan diri. Ia kembali ke kursi sopir, menyalakan mesin, dan melanjutkan perjalanan. Tapi ketukan itu tidak berhenti. Malah, seiring jalan semakin menanjak, suara itu menjadi lebih jelas, seperti seseorang yang dengan sengaja ingin diperhatikan. Budi teringat nasihat pamannya dulu, seorang dukun di desanya. Kalau dengar suara aneh di jalan malam, jangan panggil, jangan menoleh. Terus jalan, baca doa. Budi bukan orang religius, tapi malam ini ia mulai menggumamkan doa-doa yang sudah lama ia lupakan. "Ya Tuhan, lindungi hamba," bisiknya. Suaranya nyaris tidak terdengar di tengah deru mesin. Jalan di depannya semakin sempit, dan kabut sekarang begitu tebal hingga lampu ambulans hanya mampu menembus beberapa langkah ke depan. Di kejauhan, ia melihat siluet jembatan tua yang menjadi gerbang menuju Sumber Wulan, tapi ada sesuatu yang membuatnya merinding. Seolah jembatan itu bukan hanya jalan, tapi ambang menuju sesuatu yang tidak seharusnya ia masuki. Kabut yang menyelimuti jalan pegunungan mulai mencair, begitu Budi memasuki batas desa Sumber Wulan. Tapi kegelapan malam tetap terasa seperti selimut yang menekan. Desa itu terhampar di lembah kecil, dikelilingi oleh bukit-bukit yang menjulang seperti bayangan raksasa. Rumah-rumah kayu berdiri dengan atap genteng yang sudah usang, sebagian ditumbuhi lumut. Seolah waktu telah melupakan tempat ini. Jalan utama desa yang lebih mirip gang berbatu daripada aspal terlihat sepi, tanpa suara langkah kaki atau tawa anak-anak yang biasanya mengisi malam di desa lain. Lampu-lampu minyak di teras rumah-rumah menyala redup, berkedip seperti mata yang mengintip dari kegelapan. Budi memperlambat ambulans, matanya menyapu setiap sudut, mencari tanda-tanda kehidupan. Ia mengharapkan kerumunan warga atau setidaknya keluarga Dika yang menunggu jenazah. Tapi yang ia temukan hanyalah keheningan yang tidak wajar. Angin membawa aroma sesajen, campuran bunga kamboja dan asap kemenyan yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Ini desa apa? Kok kayak kuburan?" kumamnya. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri.
Ia memarkir ambulans di dekat balai desa, sebuah bangunan kayu dengan pintu setengah terbuka yang berderit ditiup angin. Budi melangkah keluar. Senter di tangannya menyapu kegelapan. Cahaya senter menangkap bayangan pohon beringin tua di tengah desa. Akar-akarnya mencengkeram tanah seperti jari-jari raksasa. Di bawah pohon itu, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Sebuah tumpukan sesajen yang sudah layu dengan pisang busuk dan bunga yang menghitam. Ia mendekat, mencium bau busuk yang lebih kuat, dan menyadari ada noda coklat di kain putih yang membungkus sesajen, seperti darah yang sudah mengering. "Siapa yang ninggalin beginian di tengah malam?" katanya pelan, mencoba menenangkan diri. Ia berbalik, berencana kembali ke ambulans untuk mencari alamat keluarga Dika di dokumen. Tapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Langkah itu pelan, seperti seseorang yang berjalan tanpa tergesa, tapi cukup berat untuk menggetarkan kerikil di tanah. Budi menoleh, senternya menyapu kegelapan. "Halo, ada orang?" panggilnya. Suaranya bergema di desa yang kosong. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang membawa bisikan samar, seperti doa yang diucapkan dengan tergesa-gesa. Di ujung jalan, Budi akhirnya melihat sosok yang bergerak. Seorang kakek tua, bungkuk, dengan kain jarik melilit pinggang dan baju lusuh. Berjalan pelan menuju balai desa. Tongkat kayunya mengetuk tanah dengan irama yang teratur, menciptakan suara yang entah kenapa terasa menyesakkan. Budi menghampiri, merasa lega sekaligus waspada. "Permen sore, Pak," sapanya, meski malam sudah larut. Kakek itu berhenti, menoleh dengan gerakan lambat. Wajahnya penuh kerut dan matanya redup seperti lampu yang hampir padam. "Kamu yang bawa jenazah?" tanya kakek itu. Suaranya serak, seperti daun kering yang diinjak. Budi mengangguk, mencoba tersenyum. "Iya, Pak. Saya Budi dari rumah sakit. Ini jenazah Dika. Keluarganya mana, Pak? Kok desa sepi begini?" Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia menatap ambulans di kejauhan. Matanya menyipit seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh Budi. "Aku Karto, tetua di sini. Keluarga Dika. Mereka nggak bisa terima dia malam ini," katanya. Nadanya datar, tapi penuh makna yang tidak Budi pahami. "Maksud Bapak apa? Ini kan anak mereka. Saya cuman antar sesuai permintaan," balas Budi, merasa ada yang disembunyikan. Pak Karto menghela napas panjang, seolah membawa beban puluhan tahun. Ia menunjuk ke arah bukit di ujung desa, tempat yang diselimuti kegelapan lebih pekat daripada bagian desa lainnya. "Dika mati nggak wajar. Rohnya gelisah. Kalau peti itu dibuka di desa sekarang, malapetaka bakal datang," katanya. Suaranya bergetar seperti menahan ketakutan. Budi mengerutkan kening. Skeptisisme yang biasa melindunginya mulai goyah. "Pak, saya nggak ngerti urusan begituan. Saya cuma sopir. Peti ini harus diserahkan ke keluarganya. Titik," tegasnya, meski ada nada ragu di ujung kalimatnya. Pak Karto menggeleng. Tongkatnya mengetuk tanah lebih keras. "Kamu nggak paham, Nak. Bawa peti itu ke makam tua di bukit. Taruh di sana sebelum fajar. Itu satu-satunya cara supaya rohnya nggak gentayangan di desa." Budi menatap kakek itu, mencoba mencari tanda bahwa ini cuma lelucon atau kekhawatiran orang tua yang berlebihan. Tapi mata Pak Karto tidak berkedip, dan ada sesuatu di wajahnya, mungkin ketakutan, mungkin penyesalan, yang membuat Budi tidak bisa menolak begitu saja. "Makam tua? Sendirian? Bapak serius?" tanyanya. Suaranya mulai pecah. Pak Karto hanya mengangguk, lalu berbalik dan berjalan ke kegelapan, seolah larut ke dalam malam. Budi kembali ke ambulans.
Jantungnya berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Ia menyalakan mesin, tapi tangannya ragu menyentuh kemudi. Jalan ke bukit yang disebut Pak Karto terlihat seperti lorong menuju neraka. Sempit, berbatu, dan dikelilingi pohon-pohon yang cabangnya meliuk seperti tanan yang ingin meraih. "Ini gila. Aku cuma sopir, bukan dukun," gerutunya. Tapi ia tahu tidak ada pilihan lain. Ia tidak bisa kembali ke rumah sakit dengan peti jenazah. Dan desa ini terlalu aneh untuk ia tinggali lebih lama. Dengan napas tersengal, ia mengemudikan ambulans menuju bukit. Ban-ban kendaraan menggiling kerikil dengan suara yang menggetarkan. Jalan itu semakin buruk, penuh lubang dan akar pohon yang mencuat, memaksa Budi melaju pelan. Di kanan kiri hutan lebat seolah hidup. Daun-daun bergerak meski tidak ada angin. Dan sesekali ia mendengar suara seperti ranting patah di kejauhan. Ia mencoba menyalakan radio untuk mengusir rasa takut, tapi yang keluar hanya suara desis, seperti seseorang berbisik di frekuensi yang salah. "Ya Tuhan, bawa aku keluar dari sini dengan selamat," bisiknya, jari-jarinya mencengkeram kemudi hingga memutih. Tiba-tiba, ambulans bergoyang keras, seolah sesuatu yang berat bergeser di belakang. Budi menginjak rem. Jantungnya hampir meloncat dari dadanya. Ia menoleh ke spion, tapi kompartemen belakang terlalu gelap untuk dilihat dengan jelas. "Apa itu tadi?" katanya. Suaranya gemetar. Ia mematikan mesin, mengambil senter, dan dengan langkah ragu membuka pintu belakang. Peti jenazah masih ada di tempatnya, terkunci rapat, tapi ada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sisi peti ada goresan panjang, seperti bekas kuku yang digesekkan dengan keras. "Ini nggak mungkin," gumamnya, mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma kerusakan lama. Tapi saat ia menyentuh peti untuk memeriksa kunci, peti itu bergoyang lagi, kali ini lebih kuat, seolah ada yang mendorong dari dalam. "Siapa di dalam sana?" teriaknya. Mundur beberapa langkah, hingga punggungnya membentur dinding ambulans. Tidak ada jawaban, tapi ia mendengar suara napas pelan, seperti seseorang yang berusaha menahan erangan. Budi menutup pintu belakang dengan cepat. Tangannya gemetar saat mengunci. "Ini cuma pikiranmu, Budi, cuma pikiranmu," katanya berulang-ulang. Tapi suara napas itu masih terngiang di telinganya. Ia kembali ke kursi sopir, mencoba menenangkan diri dengan menyalakan lampu kabin. Tapi saat ia melirik ke jendela samping, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di kaca, ada bekas sidik jari yang basah, seperti seseorang baru saja menyentuhnya dari luar. Budi menyapu jendela dengan senter, tapi tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya kegelapan dan pohon-pohon yang seolah mengintip. "Ini nggak lucu lagi," katanya, suaranya nyaris seperti isakan. Ia menyalakan mesin dan melaju lebih cepat, mengabaikan lubang-lubang di jalan yang membuat ambulans berguncang. Peti di belakang terus mengeluarkan suara, gesekan, ketukan pelan, dan sesekali suara seperti bisikan yang tidak jelas. Budi mencoba mengingat doa-doa yang pernah ia pelajari, tapi kata-katanya terputus-putus, tersapu oleh ketakutan yang semakin menguasainya. Jalan ke makam tua semakin dekat, tapi setiap meter terasa seperti langkah menuju sesuatu yang tidak ia pahami. Di kejauhan, ia melihat siluet bukit yang dipenuhi batu-batu tua, seperti makam yang menunggu kedatangannya. "Aku harus selesaikan ini," bisiknya, meski ada bagian dirinya yang ingin berbalik dan melarikan diri dari desa terkutuk ini. Makam tua di puncak bukit itu terasa seperti tempat yang terpisah dari dunia. Batu-batu nisan yang sudah lapuk berdiri miring, ditumbuhi lumut dan akar-akar kecil yang seolah merangkak keluar dari tanah. Di tengah-tengah, sebuah lingkaran batu besar membentuk semacam altar,
dengan sisa-sisa sesajen yang mengeluarkan bau anyir, campuran darah kering dan bunga layu. Budi memarkir ambulans di tepi jalan berbatu. Tangannya gemetar saat memegang senter. Cahaya senter menyapu makam, menangkap bayangan yang seolah bergerak di antara nisan, meski tidak ada angin yang meniup. Peti jenazah di belakang ambulans kini sunyi, tapi keheningan itu justru terasa lebih menakutkan daripada suara ketukan sebelumnya. Budi melangkah keluar, udara dingin menusuk kulitnya, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih gelap, seperti bau logam yang samar. "Aku cuma perlu taruh peti ini dan pergi," katanya pada diri sendiri. Suaranya nyaris tenggelam dalam desau pohon-pohon di sekitar. Tiba-tiba, dari kegelapan, Pak Karto muncul membawa sehelai kain kafan yang sudah menguning dan sebatang lilin yang apinya berkedip lemah. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya, dengan mata yang seolah melihat melampaui dunia nyata. "Nak, kamu harus lakukan ini dengan benar," kata Pak Karto. Suaranya pelan tapi penuh otoritas. Ia meletakkan kain kafan di atas lingkaran batu, lalu menyalakan lilin dan menancapkannya di tanah. "Baca ini 3 kali sambil berputar di depan peti." Lanjutnya menyerahkan secarik kertas lusuh bertulisan Jawa kuno. Budi menatap kertas itu, jantungnya berdegup kencang. "Pak, saya nggak ngerti ini. Apa maksudnya? Saya cuman sopir, bukan orang pintar," protesnya. Suaranya bergetar antara marah dan takut. Pak Karto menggeleng, tangannya mencengkeram tongkat dengan erat. "Nggak usah ngerti, Nak. Baca, putar badan dan jangan berhenti. Apapun yang terjadi, kalau gagal roh itu nggak bakal pergi." Budi ingin menolak, tapi ada sesuatu dalam nada Pak Karto, mungkin ketakutan yang tersembunyi, yang membuatnya patuh. Dengan tangan gemetar, ia mulai membaca tulisan itu. Suaranya tersendat karena tidak paham artinya. "Om Batara Guru, mangrasa ing laku." Ia berputar perlahan di depan peti, merasakan hawa dingin yang semakin pekat. Setiap kata yang ia ucapkan seolah menarik sesuatu dari kegelapan, dan ia bisa merasakan tatapan tak terlihat yang mengawasinya. Saat Budi menyelesaikan putaran ketiga, angin tiba-tiba menderu, membawa debu dan daun kering yang berputar di sekitar lingkaran batu. Lilin di tanah padam, dan suara gemuruh rendah bergema dari dalam bukit, seperti tanah itu sendiri bernapas. Budi terhenti, senternya jatuh ke tanah, dan dari arah peti, ia mendengar suara yang membuat darahnya membeku. "Budi, kenapa aku di sini?" Suara itu lembut, penuh kebingungan, tapi jelas milik seorang pemuda. Budi berbalik perlahan, jantungnya hampir berhenti. Di depan peti berdiri sosok Dika, atau sesuatu yang menyerupainya. Wajahnya pucat seperti katur, dengan luka menganga di dahinya yang masih mengeluarkan darah hitam. Matanya kosong, tapi penuh kesedihan yang tidak bisa dijelaskan. "Dika," bisik Budi, suaranya nyaris tidak terdengar. Sosok itu melangkah mendekat, tangannya terulur seperti meminta sesuatu. "Bawa aku ulang, Budi, keluargaku menunggu," katanya. Suaranya sekarang berubah menjadi erangan yang menusuk. Budi mundur. Kakinya tersandung batu, dan sebelum ia bisa berteriak, kegelapan menelannya. Ia merasakan tubuhnya jatuh, lalu tidak ada apa-apa lagi. Ketika Budi tersadar, matahari pagi sudah menyelinap melalui celah-celah pohon, mewarnai bukit dengan cahaya emas yang lembut. Ia terbangun di dalam ambulans, terbaring di kursi penumpang dengan kepala yang berdenyut. Bau disinfektan kabin bercampur dengan aroma aneh, seperti kemenyan yang sudah lama padam. Ia duduk perlahan, mencoba mengingat apa yang terjadi. Makam tua, Pak Karto, ritual.
itu semuanya terasa seperti mimpi buruk. Tapi saat ia melirik ke belakang, peti jenazah kosong. Pintunya terbuka lebar, dan kain kafan yang dibawa Pak Karto terlipat rapi di kursi sopir. Di kain itu ada tulisan Jawa kuno yang sama seperti di kertas, tapi kali ini ditulis dengan tinta merah yang tampak basah. "Ini nggak nyata," gumamnya. Tangannya menggenggam kain itu dengan gemetar. Ia memeriksa sekitar, tapi tidak ada tanda-tanda makam tua atau lingkaran batu. Bukit itu kini hanya hamparan rumput dan pohon pinus, seolah malam tadi tidak pernah terjadi. Budi menyalakan mesin, bertekad kembali ke desa untuk mencari jawaban. Meski ada bagian dirinya yang takut dengan apa yang akan ia temukan. Desa Sumberwulan di pagi hari adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Jalanan yang semalam kosong kini dipenuhi warga yang beraktivitas. Ibu-ibu membawa keranjang sayur, anak-anak berlarian, dan para petani berjalan menuju sawah. Balai desa yang semalam gelap kini terbuka lebar, dengan beberapa pria tua duduk di beranda sambil merokok. Budi memarkir ambulans, masih memegang kain kafan yang kini terasa lebih berat di tangannya. Ia menghampiri seorang wanita paruh baya yang sedang menyapu halaman. "Pagi Bu, saya dari rumah sakit, bawa jenazah Dika kemarin. Keluarganya di mana?" tanyanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Wanita itu menatapnya dengan bingung. "Dika, anaknya Pak Slamet, kecelakaan itu ya? Tapi keluarganya nggak minta jenazah diantar kemari, Mas. Mereka bilang mau urus sendiri di kota," jawabnya. Nadanya polos tapi membuat Budi merinding. "Lalu Pak Karto, tetua desa, saya ketemu dia semalam," lanjut Budi. Suaranya mulai panik. Wanita itu menggeleng. Wajahnya berubah pucat. "Pak Karto, Bapak meninggal 10 tahun lalu, Mas. Makamnya di bukit itu." Budi merasa dunianya berputar. Ia mundur, kembali ke ambulans, dan melaju keluar desa tanpa sepatah kata lagi. Kembali di kota, Budi tidak lagi sama. Ia berhenti menjadi sopir ambulans, menolak menyentuh kemudi meski hanya untuk mobil pribadi. Malam-malamnya kini dipenuhi mimpi tentang Dika, tentang wajah pucat itu yang meminta pulang. Di cermin kamar mandi, ia sering melihat bayangan sekilas, sosok dengan luka di dahi, berdiri di belakangnya. Suara ketukan pelan terdengar di dinding rumahnya saat tengah malam, mengingatkannya pada peti jenazah. "Aku nggak gila," katanya pada istrinya suatu malam, meski matanya penuh ketakutan. "Tapi ada sesuatu yang ikut aku dari desa itu." Istrinya hanya memeluknya, tidak tahu bagaimana membantu. Budi mulai mencari jawaban, menggali cerita-cerita lama tentang Sumberwulan. Di perpustakaan kota, ia menemukan artikel tua tentang kecelakaan berulang di jembatan menuju desa itu, selalu melibatkan pemuda seusia Dika. Artikel itu menyebut, "Apa aku bagian dari itu sekarang?" bisiknya pada diri sendiri, menatap kain kafan yang kini ia simpan di laci, takut untuk membuangnya. Malam itu, saat ia menutup mata, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini, lebih dekat, seperti datang dari dalam dirinya sendiri.